اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari dengan izin Allah kita meneruskan surat Toha, masih berkaitan dengan dakwah Nabi Musa. Dianggap selesai dan cukup oleh Allah dakwah Nabi Musa pada Raja Fir'aun dengan ditenggelamkannya Fir'aun juga pengikutnya. Sekarang problem baru timbul, dakwah Nabi Musa pada Bani Israel yang cekene baru dibebaskan dari penjajahan yang memilukan. Sekarang mereka berada di daratan di benua lain, yaitu benua Asia. Dari itu mereka akan bergerak menuju Syam, nah Palestina. Dari kisah itu sendiri saja kita sudah tahu bahwa Bani Israel bukan penduduk asli Palestina. Itu dari situ aja sudah ketahuan. Nah, dari pembahasan yang kemarin diingatkan oleh Allah betapa jenis Bani Israel itu tidak memiliki daya respek yang kuat, respek rasa terima kasih. Terima kasih telah diselamatkan, bahkan begitu sampai darat sebagai warga baru, oleh Allah disediakan kebutuhan minum yang ajaib lah, langsung dari Allah. Juga kebutuhan makan dengan makanan berkualitas, unggas burung. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini kita akan berlanjut ke kisah. Jadi Nabi Musa pamit. Nabi Musa ini segala halnya memang menunggu wahyu. Perjalanan besar yang akan dimulai dari daratan Asia menuju Palestina ini membutuhkan petunjuk yang serius. Maka Nabi Musa bermunajat, diskenariokan 30 hari, meleset jadi 40 hari. Maka jamaah ditinggal, dititipkan pada rekanan Ustadz Nabi, yaitu Nabi Harun. Nabi Harun ini anak teteh ibunya, adik kandung ibunya, gitu ya. Apa kok berarti lawan kita? Nabi Musa dua ibu, ibunya dua adik, paman. Ya berarti Nabi Musa menyebut Harun paman. Nah, Harun menyebut Nabi Musa apa itu? Keponakan. Nah, berarti Nabi Musa itu sebetulnya adalah keponakan Nabi Harun. Lihat, dalam satu periode ada dua nabi, dan dalam satu lokasi dakwah ada dua nabi yang kitab atau wahyunya satu,
yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa juga disebut Rasul, tapi Nabi Harun tidak. Bahkan Nabi Musa lebih istimewa lagi, masuk dalam rumpun nabi-nabi ulul azmi, yaitu Mimin kan, Muhammad, Isa, Musa, Isa, Ibrahim, Nuh, Mimin. Saya pernah mendapat pertanyaan belum terjawab sampai sekarang. SK penetapan ulul azmi dari siapa? Ini artinya otoritas yang menetapkan si fulan dan si fulan itu ulul azmi siapa? Allah atau siapa? Ataukah kesepakatan para ulama? Ada 5 masuk kelompok ulul azmi. Sampai sekarang belum terjawab. Keburu Firly Bahuri jadi tersangka. Iya, artinya ya udah sumes ya nyari jawabannya. Keburu Firly Bahuri jadi tersangka. Saya niatnya mau saya cari jawaban sebelum Firly jadi tersangka. Nah, itu sisi menarik ya, ada 2 nabi dalam rentang waktu periode yang sama di satu lokasi dakwah yang sama, yang satu sekedar nabi, yang satu nabi dan rasul. Kalau mau dijelaskan butuh waktu panjang. Apa beda antara nabi dan rasul, karena banyak pendapat. Nah, nanti kapan-kapan kita cari waktu untuk bisa membedakan antara nabi dengan rasul. Nah, di hari ke-40 anggaplah Nabi Musa dibocorkan. Nabi Musa dibocorkan oleh Allah adanya situasi krisis, yang terjadi di tengah-tengah umat atau jemaahnya. Jadi Nabi Musa masih dalam keadaan bermunajat di hari ke-40 ketika Allah memberitahukan situasi krisis itu, dan itulah batas waktu munajatnya. Sehingga saya kurang bisa memastikan apakah munajatnya memang untuk 40 hari atau terhenti di hari ke-40 karena adanya krisis. Banyak yang kemudian menjiplak, meniru dengan nama munajat 40 hari. Saya termasuk yang berpikir berbeda. Jadi begini, munajat Nabi Musa terhenti karena ada informasi krisis. Nah, itulah bedanya Nabi Musa dengan saya, mungkin bapak-bapak, ibu. Kalau ada urusan umat yang genting, maka kenikmatan ibadah pribadi dikalahkan. Munajat itu nikmat, apalagi bagi orang sekaliber Nabi Musa. Semakin malam, semakin hari, semakin tenggelam. Namanya ekstasi. Semakin tidak ingat makan, mabok. Ya, ekstasi. Jadi semakin orang terabi. Mabok. Beda dengan i'tikaf, ya, beda ya.
Bedakan i'tikaf dengan munajat. I'tikaf mah memang semakin hari semakin ingat anak Rabi. Maka perlu dilarang oleh Allah, uruleng gaul Rabi tidak boleh berhubungan badan selama i'tikaf. Tapi munajat itu sifatnya tenggelam. Semakin hari semakin ekstasi kena sebutnya ngefly lah. Nah, nikmat munajat. Dan bedakan munajat dengan semedi. Bedakan. Nah, di tengah-tengah nikmatnya itulah Nabi Musa menghentikan munajatnya karena dianggap prioritinya adalah menolong umat yang dilaporkan oleh Allah ada krisis. Nah, maka kita jadi ingat anak-anak salah saking husune, padahal anak wong uluk salam yang ternyata bukan orang lain, ibunya tidak digubris. Ya, ada ingat ceritanya, mentang-mentang lagi salat khusyuk. Nah, ini menarik nih, tidak mau membatalkan apa itu. Nah, barang ibu ini dengkep ini. Batalkan aja, karena udah tahu itu ibu kita. Batalkan, temuin ibunya. Jangan menyebabkan ibunya tidak paham biarani sombong. Kecuali apa yang kita lakukan lagi sholat itu ada layar TV di pintu rumah kita, sehingga orang lihat tuh lagi salat. Nah, itu sama kasus. Akhirnya Nabi Musa turun, menganggap yang paling prioritas adalah umatnya, turun kecewa. Nah, kecewanya juru dakwah itu tidak dikaitkan dengan pribadinya. Ya, maka nanti ada episode bentuk kekecewaannya itu dapat dilihat sampai-sampainya Nabi Musa ngejambak Nabi Harun yang tidak lain mamangnya. Kakak itu mamang. Oh, sekarang udah naik pangkat kakak. Iya, mamang sudah. Oh, udah naik pangkat kakak. Berarti jadi keponakan. Itu saking kecewanya. Nah, kita harus perbaiki sudutnya. Jadi kekecewaan Nabi Musa itu karena sayangnya Nabi Musa pada umatnya. Itu juga yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita teruskan dari ayat berapa itu Pak Pati? 88. 89. Mereka belum tuntas. Berapa hati tak ini? Dari 88 Kemarin 88. ya, kita udah 88. Banyak tafsir ya yang bisa menjelaskan bagaimana umat Nabi Musa yang diasuh Nabi Harun bisa terpesona dengan As-Samiri. Banyak teori, banyak pendapat. Kalau dipikir-pikirkan rada kurang masuk akal ya. Karena Nabi Musa menitipkan pengawasan dan pembinaan umatnya kepada Nabi Harun. Tapi oleh seorang Samiri bisa terambil alih. Nah, salah satu teorinya memang bukan memang ya, memang diduga As-Samiri ini dianugerahi Allah kemampuan
seperti kemampuan yang layaknya dimiliki tukang sihir. Nah, sehingga memukau, bahkan dalam cerita yang lebih lebay, Nabi As-Samiri dapat melihat gaib, yaitu gerakan malaikat yang menjaga Nabi Musa. Kan sulit diterima akal kan, karena malaikat itu gaib. Salah satu yang dimiliki Samiri adalah pengetahuan yang tidak dimiliki siapapun Bani Israel, yaitu pengetahuan tentang asal, yaitu jejak kuda Nabi Musa. Asal. Nah, kata asal ini diperdebatkan. Jejak kuda Nabi Musa itu tanahnya barokah, mengandung POC, pupuk organik cair, sehingga kalau tanah ini diambil kendati pun segenggam, digabungkan pada tanah lain yang bejana, di bejana lain subur. Jadi tanah yang bekas diinjak kuda Nabi Musa itu barokah. Dari tanah itu As-Samiri bisa bikin apa aja. Nah, maka As-Samiri menyembunyikan tanah yang merupakan jam 20 pas jam 5 itu 100 menit menjadwal ini. Tanah yang merupakan jejak kuda ini. Nah, tanah ini nanti nantinya menjadi pencampur palek atau adonan emas, ya. Yang kemudian emas ini dilemparkan dengan penuh kemarahan oleh Bani Israel, tapi beda lagi. As-Samiri melempar dengan penuh jadi kayak lagi ngehikmat kan beda ngelempar ngehikmat dengan melempar pemarah. Dilempar ada lubang ini bukan cetakan, lubang deh, jomblang apa jumlah yang genangan sampah kan sebutnya apa? Lumbang yang terbakar Pertamina. Lumpang ya. Blumbang. Jadi kotakan begitu mengering, mewujud jadi anak lembu, mewujud. Maka di situ di Quran itu al-jasad. Ada kakinya, ada kupingnya, ada buntutnya, membentuk berlubang dari arah dubur terus menjulur sampai ke mulut, yang kalau ada angin kencang dari arah dubur keluar bunyi suara nit. Ya, kalau nit kan habis. Apakah itu hasil cetakan? Bukan. Apakah itu hasil pahatan? Bukan. Sehingga jadi pembicaraan Samiri luar biasa. Nah, itu ceritanya. Banyak pendapat saya sendiri bingung, tapi saya ingin ikut banyak ulama tafsir. Itu bukan hal penting, man. Kenapa jadi anak lembu? Bahkan ada yang lebay, bisa bergerak anggota tubuhnya, bukan ngomong, bersuara bila ada angin. Nah, maka diterangkan dalam ayat 88, fa'ahroja, dari belumbang itu maka
mengeluarkanlah As-Samiri seolah ada surat, saudara-saudara saksikan sebentar lagi akan muncul ajlan, anak lembu. Nah, ajlan jasad dan lahu, yang punya anggota tubuh, jasad dan lahu. Padahal itu si belumbang bukan cetakan bukan cetakan binatang. Terjadi berarti maksudnya. Begitu ini muncul aja gitu, kayak ada hidroliknya gitu tuh. Kayak Lesti mau tampil di panggung asal yang nggak ada kan munculnya. Tapi masa dari mana di mana? Kan semula masih dibuang, dibakar. Itu tuh api, itu belumbang api. Faqalu, mulailah berulah Samiri. Faqalu, para penonton itu kemudian bergumam, hadza ilahukum, ini nih Tuhan kalian, ini Tuhan kalian, ini Tuhan kita. Wa ilahun Musa, sebenarnya Tuhannya Musa juga loh ini. Sayang fanasia, sudah dilupakan Musa. Jadi bebisahan ya, gara-gara wawnya yang memukau, maka Harun tidak digubris karena sibuk dagang sarung kali ya, Pak ya? Iya. Ya, sarung, terus apa lagi? Korma, mak, selimut ya? Iya, selimut. Akrab kali, yang jauh, sehat, diajak ngaji begini. Iya kan di sana, iya di sini, iya. Kaya beda tiba. Kitanya yang mengkotak-kotakan orang, dah Ustaz ngajiin kanan, lah dia belum kesini. Baru Halimah bisa doang nih. Wong ngadeg ning reak itu diajak ngaji ke. Maka sejak itu opini berkembang. Bayangkan ya, dalam pembagian logistik cekcok baik Bani Israel itu. Kenapa ya? Nggak puas. 12 suku. Tapi urusan ada Tuhan lembu kompak. Menarik. Gimana dalam berpikirnya? Allah sejak awal ketika menyeberang lautan dibikinkan jalannya 12, orang ribut. Bukan jedogan kuane ke Uber kelang Firaun. Dalam pembagian logistik konon batang-batang untuk yang ini minum itu juga dibedakan. Setiap suku tahu di mana tempat mengucurkan minumnya. Tapi artinya mereka permanen tidak pernah kompak. Setiap suku merasa paling punya prioritas. Tapi dalam urusan pengakuan ada Tuhan lembu, sudah kecepatannya tinggi, mereka juga tidak berselisih pendapat bahwa ini adalah Tuhan kita, ini Tuhan kamu, Tuhannya Nabi Musa juga. Sayang Nabi Musa melupakan Tuhan ini, sehingga Nabi Harun tidak digubris karena 12 kepala suku sepakat ini Tuhan kita. Hanya butuh 40 hari orang kemudian berpindah Tuhan ke Tuhan yang lain. Hanya 40 hari. Padahal terdapat 12 suku yang setiap suku selalu punya potensial konflik dalam pembagian makanan, pembagian jalan. Maka selalu dibedakan oleh Allah jalan dan kebutuhan makanannya. Maka dikomentari oleh Allah, aneh itu Bani Israil, afala yarawna, mereka nggak mikir, tah
Yaron tidak melihat Allah yarji'u ilaihim qaulan, suatu binatang, suatu benda, sesuatu yang tidak dapat menjawab apapun. Ya, kalau ditanya siapa nama kamu, menembai kecuali pas kelebah ada angin dari arah dubur, maka dari mulutnya terdengar suara ciut ciut. Jadi mirip peluit. Wala yamliku lahum darran wala naf'an, dan juga tidak punya kemampuan menghindarkan kita dari kemadaratan, dan juga tidak punya kemampuan kontributif untuk mendatangkan benefit atau keuntungan, kemanfaatan. Maka Nabi Harun berusaha keras, walaqad, dan sungguh-sungguh qala lahum, berdakwalah kepada mereka yang sedang mabok Tuhan baru itu. Enggak semua ya, nanti terbelah. Ada yang tidak ikutan memiliki Tuhan baru, ada yang status quo menunggu jawaban Nabi Musa. Maka Harun berdakwah kepada mereka, min qablu ya qaumi innama futintum bihi, dari dulu kalian diuji soal ini. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, Bani Israel itu dari dulu punya rencana musyrik. Saudara-saudara, orang tua kita yang dijajah itu 350 tahun, ada yang putus asa dengan agamanya, menderita, kesulitan hidup, mau dijajah Belanda kan, maka ada yang cari ke perdukunan. Bani Israel juga sama, merasa agama tauhid yang turun dari nenek moyangnya. Siapa nenek moyang Bani Israel itu? Yakub. Itu tidak mampu menjawab kesulitan hidup, dijajah oleh Fir'aun dan sekutunya. Maka mereka sudah lama pengen musyrik, dan kebutuhan ini ditangkap dengan baik oleh As-Samiri. Maka menjual kemusyrikan pada orang miskin lebih mudah. Menjual kemusyrikan pada rabi yang lagi cekcok lelaki ini lebih mudah. Sok, siapa yang lagi cekcok istrinya? Ngakan, acung tangan. Saya tawari dukun, pasti mau. Karena lelah, capek, mulai ragu pada agama aslinya. Nah, Bani Israel itu punya riwayat panjang untuk musyrik, tidak pernah kesampaian. Momentum terbaiknya didapat ketika dua hal terjadi. Satu, ada tontonan yang memukau, yaitu timbulnya patung emas secara magic. Yang kedua, ada tokoh utamanya, siapa? Yaitu Musa As-Samiri. Karena ada dua Musa kan, ada Musa Nabi, ada Musa yang diberi kunyah As-Samiri.
Kayaknya mah ini Musa ini julid ke Musa aja. Mestinya ada truk yang belakang ditulis sesama Musa dilarang saling mengganggu. Kata Nabi Harun, sing bengen kalian itu diuji dengan kemusyrikan. Jadi sudah punya motif. Sekarang terjawab, kok bisa ya cuma 40 hari mereka migrasi agama? Karena memang api dalam sekam. Mereka adalah orang-orang yang capek, menderita, dijajah. Makanya dalam penjajahan itu mengerikan. Ya, perpindahan agama, migrasi agama itu mengerikan. Ya. Itulah kenapa perlunya tampil tokoh-tokoh dakwah dalam setiap kebencanaan itu sebetulnya. Wa inna rabbakumur rahman, padahal sing bengen Tuhan kalian adalah ar-Rahman yang maha penuh kasih sayang. Fattabi'uni, kendati pun susah payah, ittabi', ikutilah aku, kata Nabi Harun. Wati'u, dan taatilah oleh kalian amri. Amri apa? Kalau fattabi'uni apa? Iya, artinya apa yang diikuti? Di situ ada kata ikutilah aku, tapi juga digandengkan dengan kata taatilah perkaraku. Nah, kalau ittabi' berarti platform Taurat yang sudah dicicil, nggak bisa diuji di MK lagi hanya karena persoalan batas umur, nggak bisa. Tapi kalau wati'u amri, kebijakan, amar, masih ingat ada alam kholqi, ada alam amri. Tapi kalau sudah dibuat kebijakan oleh Nabi, ya udah ditaati, ya ditaati. Sama mau senang nggak senang, yang jelas legal. Pak Gibran itu dapat mencalon wakil presiden, itu amri namanya. Kita ulang kata Nabi Harun yang sudah jadi wahyu, ittabi'. Masih ingat ada tabi'ah berarti mujarrad, ada ittaba'a mazid. Mujarrad murni, fa'ala, fa'ula, fa'ila, mujarrad murni. Dulu ada bensin murni karena ada 2 tak, bensin yang tidak murni. Kalau dapat tambahan mau 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf namanya mazid. Contoh, menjadi fa'ala menjadi af'ala, fa'ala menjadi ifta'ala. Nah, tabi'ah artinya ngintil. Ada orang mau perahu, jok belakangnya kosong, ngintil sih. Repot enggak? Enggak repot kan? Tinggal ngedokol silip nih. Ini mah ada orang kerahu, saya mau kerahu juga, ikutin saya. Oh susah payah, maka disebut ittaba'. Jadi tidak ittiba kalau tidak susah payah. Maka kata Nabi Harun, fattabi'uni, kendati pun susah payah, ittabi', ikutilah. Karena sudah tidak bisa diuji di MK lagi, sudah jadi wahyu. Tapi khusus amri, kebijakan-kebijakanku itu artinya berusaha untuk taat. Kan beda kan antara ittaba' dengan arti yang umum. Maka kepada Pak Jokowi, senang nggak senang berusaha taat, tapi nggak perlu berusaha ngikuti. Karena ittiba itu kepada Nabi, ya, ittiba itu pada Nabi. Pak Jokowi ini bukan uswatun hasanah, bukan tauladan kita, tapi dia kepala negara yang agama kita mewajibkan kita mentaati kebijakannya. Ya. Jangan jatuh cinta, gawat.
Sudah ke istri nggak sayang, ke Pak Jokowi jatuh cinta, aduh gawat itu. Saya mendingan menyayangi istri daripada jatuh cinta ke Pak Jokowi. Saya nggak mau lah. Kalau mendapatkan dakwah dari Nabi Harun, maka direspon oleh umat yang lagi mabok ada Tuhan baru. Lan nabroha alaihi akifina. Akifin, etika. Lan nabroha, apa nabroha artinya? Bariha yabrohu. Lan nabroha, moal bakal sekali-kali kami akan berafiliasi dengan Tuhannya Nabi Harun, berarti Ar-Rabbu ya. Akifina, secara tidak oyeng, apa ya? Ajeg. Maka dari situ kata i'tikaf. Yang tadinya bisa sholat di rumah, habis sholat balik maning ning toilet, dari toilet ke dapur balik maning syarat, bisa berpindah-pindah. I'tikaf nggak bisa pindah-pindah. Tuh ya. I'tikaf itu tidak berpindah-pindah. Secara fisik tidak bisa berpindah-pindah. Maka sering ada pertanyaan, Ustaz, i'tikaf rong jam itu i'tikaf. Arane munajat. Nah, itu munajat. Munajat pirang suwe. Nah, Nabi Musa dari 30 hari ditambah sampai berhenti di angka 10 hari. Total munajatnya berapa hari? Berarti munajat itu berapa hari? Ya tidak ada yang menentukan. Sepuas. Dimulai dengan sholat sunnah mutlak, lalu baca wiridan. Batasnya apa? Setenangnya hati. Setenangnya hati. Yang tahu kita, Allah akan menurunkan rahmat dan sakinahnya. Waktu terbaiknya kapanpun, tapi ada yang terbaik malam. Berarti jangan menghalangi sholat tahajud. Jangan mentang-mentang munajat libur DP tahajud. Berarti munajatnya kapan itu? Ayo. Sebelum apa sesudah tahajud? Sebelum, karena tahajud itu di akhiril waktu, di ujung waktu malam. Ya kan tahajud itu di ujung waktu malam. Nyambung sahur ya, sahur. Belum subuh belum. Nah, kalau ibu-ibu meniatkan munajat dimulai sholat sunnah mutlak, anggaplah punya kebiasaan tangi jam 3 salat tahajud. Nah, bangunlah jam 1. Dimulai sholat sunnah mutlak, ada adabnya. Baca wiridan terbaik yang kamu pahami, yang kita pahami. Pilih Asmaul Husna yang terjaduknya kan. Iki urusannya apa? Urusan anak badung nyolot banyak wong tuane. Maka kita panggil Allah yang memiliki otoritas itu. Allah yang mana? Yang Al-Adim. Al-Adim, ada doa-doanya. Nah, kalau ada pertanyaan sampai berapa kali Ustaz, jawabannya nggak berubah. Fadzakirhu dzikron kasiron, seake-ake sampai tenang. Berarti dibatasi waktu oleh apa itu? Oleh makhluk tahajud. Keburu tahajud, tinggalkan tahajud. Tinggalkan munajatnya, salat tahajud. Berarti besok diulang lagi sampai dapat ketenangan. Itulah munajat. Ternyata butuh waktu, butuh tempat, maka pamit nih Rabi ini. Kita pengen yang Gua Hiro. Tiga. Gak ada yang betul tindahan kan. Ditulis di Gua Hiro, pengen yang tindu lah, nggak apa-apa. Jangan ganggu saya. Itu nggak apa-apa. Nah, itu munajat ya. I'tikaf itu konsisten. Kendati pun ditawari Tuhan baru enggak. Kata ini merespon Nabi Musa,
hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa memutuskan penjelasan. Karena sekarang faktanya ada dua Tuhan. Ada Tuhannya bawaan As-Samiri atau Musa As-Samiri, ada Tuhan yang sudah diajarkan oleh Musa alaihissalam. Qala, nah udah, akhirnya ketemulah Nabi Musa. Wajahnya sudah terlihat sangat masam karena kecewa melihat umatnya tersesat. Saking kecewanya, Nabi Musa menjambak jenggot apa kepala ya? Jenggot ya? Enggak, menjambak kepala enggak ini dia? Mungkin karena cukur kali, yang ada cuma jenggot kali. Nah, menurut cukur makanya ndas gede jambak. Itu untuk menunjukkan kekecewaan Nabi Musa. Maka qala, berkatalah Nabi Musa begitu ketemu Harun, ya Harun, Run, kakang ya? Kakang apa paman? Kakang. Ka ma manaka id ra'aitahum dulu. Menang baik kelipis menang baik. Padahal melihat terjadinya krisis tauhid, tersesat dulu, tersesat. Maunya Nabi Musa, sulitnya apa sih naik ke atas? Kalau kita berangkat jam 10 malam, nyampe atas jam 8, berarti pirang jam? Ih, masa sih? Ya 10. Berangkat jam 10 malam, nyampe atas jam 8 Pagi. 10. Oh 10 jam ya? 10 ke 12 Oh, iya, 2. 12 ke 8 8. Iya 10 jam. Nah, Sementara jalanan rada repot, tidak ada ininya apa tuh, cekelan tuh tinggi. Maunya Nabi Musa, apa sih repotnya manek ning dur memberitahu saya jangan sampai berlarut. Kebetulan belum ada WA nih, ya belum ada ini. Andai kata pun anu udah ngeblank, gak ada sinyal. Jadi Nabi Musa pengen tidak selarut ini. Kok kamu anteng sih Run melihat ini? Itu maksudnya itu ya. Maksudnya Nabi Musa begitu kepada Nabi Harun, ya Harun, ya Harun, ma manaka idra'aitahum dulu, ma manaka, apa yang mencegahmu naik ke atas? Idra'aitahum dulu, ketika nyata-nyata kamu melihat umat mereka itu dulu sudah jadi tersesat. Allah tattabi'ani, tidakkah kamu pengen susah payah mengikutiku? Berarti pada waktu Nabi Musa mau pamit kepada Harun, udah dibuat lu checklist 1, 2, 3, 4, 5. Coba diikuti itu. Dianggap oleh Nabi Musa apa yang terjadi ini akibat Nabi Harun tidak disiplin prosedur atau program. Apa soita amri, atau jangan-jangan kamu memang membangkang pada kebijakanku, amri, kebijakan amri. Qala, Harun merasa lebih banyak umurnya, lebih dewasa, dan secara kebetulan ini bukan jelek ya, Nabi Musa itu keras, temperamen, tapi bukan jelek. Sementara Nabi Harun lawannya lembut dan tidak temperamen, plus humble. Tahu para ahli humble? umur. Cingcung.
humble. Berarti bongsor kayaknya ya. Ibu makum. Bongsor Luhuk. berarti ya. Humble. Iya, betul. Nah, Nabi Ishak itu humble. Maka kata Nabi Harun, yabna umma, anak ibu nih, anak ibu kita, anak ibu kita. Berarti ini adalah penakluk karena dianggap Nabi Musa sudah emosi, sirekut kepada ibu dan kita. Jadi sama dengan kita kalau menghadapi adi emosi, dia ingat kita punya ibu yang sama walaupun bapak yang berbeda. Ibu yang sama, bapak yang berbeda. Berarti apa kok? Disuruh ini per hari ngejabe ya. Iya, garis subuh ngejabe. Zaman bagi warisi bingung per hari itu. La takhud biliyati, aja ngejambak jenggot kita. Jangan ngejambak jenggot saya. Rupanya masih megangin jenggot Nabi Harun. Wala birosi, dan jangan ngedengulakan das kita. Benar. Iya. Saya nggak paham ini, apakah Nabi Harun duduk dan Nabi Musa berdiri, atau Nabi Harun lebih pendek dan Nabi Musa lebih tinggi. Primer. Pertanyaannya kelihan orang yang Samiri marah itu. Kenapa harus Samiri wong sudah didelegasikan kepada Nabi Harun dan Nabi Musa masih memiliki kesimpulan Nabi Harun tidak taat prosedur. Bukan yang sukanya kan Samiri. Saya juga akan mengorbankan anak buah saya, bukan musuh saya. Mau saya delegasikan, ini BKU. Please, tolong sirah dikit, sopan dikit. Jangan ngejambak jenggot saya, jangan megang kepala saya. Ini khasyitu, saya khawatir. Antakula farrokta baina bani Israel walam takub kauli. Saya khawatir kamu, hai Musa, berkesimpulan. Apa? Punya kesimpulan sendiri. Kamu nanti ngomong bahwa saya ini sengaja untuk memisahkan Musa dari bani Israel. Maksudnya, Musa, selama kamu tinggal 40 hari itu, saya berusaha menjaga Bani Israel supaya tidak lepas dari dari Musa. Tapi rupanya upaya-upaya Nabi Harun dihadapi dengan kepala-kepala suku yang aneh pada kompak ikut mendukung keberadaan Tuhan baru itu dengan berbagai ancaman. Kalau dilawan Nabi Harun, maka timbulnya adalah desentralisasi atau mungkin pemisahan diri itu apa itu? Federasi. Masing-masing suku menganggap, oke, kalau gitu Musa dan Harun, kami pamit, kami nggak mau bergabung dengan kaukus ini. Ini kan cerita bineka ini kan, tunggal ika. Nabi Musa berhasil mengkonsolidasi 12 suku dan setiap suku punya potensi untuk berjalan sendiri. Kata Nabi Harun, kalau saya lawan kerasa, ada kemungkinan mereka minta memerdekakan sendiri. Bukan hanya kita tidak sukses menjaga agama kita, persatuan 12 suku Bani Israil ini bisa hancur. Tambah sulit dakwah saya. Itu kenapa saya mencoba mengalah menunggu kamu datang. Nah, itu ceritanya. Jadi harus dipahami, jangan lupa ini ada 12 suku yang masing-masing kepalanya berbeda. Dan setiap suku itu selalu aja punya legasi, punya kehormatan yang dibela.
Qala, akhirnya Nabi Musa menganggap cukup, penjelasan Harun udah benar. Masih syukur tidak terjadi perpecahan di antara suku-suku Bani Israel, kendati pun mulai tampak terbelah dua. Ada yang mengikut Samiri, ada yang status quo, menunggu Nabi Musa datang untuk meminta penjelasan. Tapi Nabi Musa mulai punya kesimpulan, biang keladinya itu adalah biang kerok, ya, adalah As-Samiri atau Musa As-Samiri. Maka didatengin Samiri. Qala, Nabi Musa berkata, fama khatbuka, apa sebetulnya visimu, misimu, cita-citamu, ya Samiriyu, keinginan kamu apa sih sebenarnya? Apa kalau kita di Pok Serang apa itu? Apa motivasi? Jangan disini apa-apa ya. Terima itu. Serang ini wani ya, nantang kita. Ya ngomong jawabannya apa Serang? Gimana? Arab pelaga apa sih? Nah ini itu yang Nabi Musa kayak kurang tuh. Lagu Madun Musa itu apa ya? Lagu Indonesia Raya. Lagu apa Tio? Lagu apa sih? Nah itu merasakan kemarahan. Nantang. Jadi marahnya tidak tuntas ke Nabi Harun. Ke Samiri makin menyala-nyala. Maka sependek itu gaya kalimatnya, sebesar itu mau emosinya. Pendek itu kalimatnya. Fama khotbuka ya Samiri, atau fama khotbuka. Apa lagunya? Mohon. Qala, Samiri yang lebih tenang. Kenapa Samiri lebih tenang? Dia udah nyiapkan diri. Masih ingat penjelasan di Sabtu yang kemarin? Samiri ini penumpang gelap dalam pelarian Bani Israel dari Afrika ke Asia. Kita terangkan kemarin di dalam revolusi, bahkan di reformasi ada penumpang gelap. Mang Amin mau menggarap mahasiswa, Mang Imin mesiapkan untuk merencanakan bisnis baru. Jadi selalu ada penumpang gelap dalam suatu pergerakan. Jangan kaget. Pak Rohali gawe pengajian akbar Persis Banten, tempat Masjid Al-Manar. Wong lian ngintip dagang bakso, dagang cilok segala. Mereka penumpang gelap, urusan dalam ceramah segala. Dagang sawangan guru segala, beribin kok. Ditegur mangadoi mang. Ngadoi tetap balik mani. Nah itu namanya penumpang gelap. Begitu juga As-Samiri, itu lebih tenang ketika diinterogasi oleh Nabi Musa. Maka qala, dijawab oleh As-Samiri, basor, saya mampu melihat. Basoro, innallaha basir. Kapan disebut basir? Khairuddin Basori, ketua pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah, mantan rektor UMY. Kapan disebut Basori? Ketika cara melihatnya tidak sama dengan orang lain melihat. Contoh, pergi berdua Bu Neneng Surya dengan Ibu Haji Hasan di tempat yang sama. Bu Neneng, Ibu Haji Hasan, ya Allah, ada sosok hitam besar. Neng, lihat tuh, mana Bu? Enggak ketemu. Tapi Bu Hasan berhasil mengobjektifkan sosok besar hitam, membesar. Yang dilakukan Bu Hasan Basri namanya basor. Lamun ere hilang basor itu apa berarti?
Bakso. Bastus, Bakso. bakso tusuk. Sing paling enak depan Mudir Taman. Contoh tadi itu antara contohnya antara Bu Neneng sama Bu Jasa itu kan yang mereka nggak melihat, Bu Jasa melihat gitu kan, apakah itu sebagai bentuk karomah? Oh iya, itu pertanyaan Bu Nena tertunda dia bener. Uang ingetan uangnya. Ingetan padahal wis masak nih pasar segala. Tercatat. Bukan belum jawab, ditunda khawatir mengganggu materi lain. Tidak hebat Bu Hasan Basri dan bukan berarti tidak mampu Bu Nena. Semua dalam genggaman Allah. Apa yang dilihat Bu Hasan tidak mengubah hakikat objeknya. Hakikat objeknya tetap metafisika yang tidak dapat diindra dengan retina kita. Maka dapatnya basoro, bukan ro'a. Nah, Bu Haja Neneng pakai ro'a, Bu Hasan memakai basoro. Yang mengubah ro'a jadi basoro itu bukan kita, Allah. Maka disebutnya rezeki. Dapat rezeki bisa ngededeleng. Nah, yang menjadi pertanyaan, mungkin gak Ustaz, dia mah selalu always dawam, selalu mampu melihat. Nah, itu mah sudah pakai jin gitu. Sudah pakai jin, dia pakai asisten. Udah pakai jin. Karena rezeki kan tidak dawam. Contoh lagi yang kedua, mendampingi sekarat, tangan dipegang, pergelangan dipegang, merengos sedikit udah mati. Tidak diperlihatkan oleh Allah kejadian roh dicabut, tidak diperlihatkan. Jadi orang megap-megap itu bukan penampakan aslinya, karena hakikat roh nggak berubah. Barang yang tidak dapat dilihat, yang dicabut roh kan. Tapi Allah kadang-kadang memperlihatkan kepada orang hidup, nanya dapat rezeki bagaimana secara visual orang itu berpisah dari ruh, dari jasad dengan ruhnya. Tapi ada juga yang diperlihatkan oleh Allah. Ustaz, berat itu, melotot, ada yang diperlihatkan. Nah, mampu melihat dan tidak melihat itu seperti rezeki kayak Bu Hasan. Nah, dikecualikan pertanyaan Bu Nena, ada orang memakai khodam yang tugasnya untuk mengintip sesuatu yang mereka memang satu frekuensi, sama-sama gaib. Kabar buruknya kita nggak bisa lihat jin, sedangkan dia bisa lihat kita, itu kabar buruknya. Nah, maka jin ini ngasih tahu ke temannya Bu Nena, tadi itu yang pakai baju merah itu dulu waktu hidupnya cantik, itu udah mati kan. Jadi rezeki ya, masalah penampakan. Kembali, ketika Bu Hasan mampu melihat bukan dengan retina, maka namanya bukan ro'a, tapi basoro untuk kita ya, untuk kita manusia. Lalu bedanya dengan basirun apa? Oh ya, saya lupa ya menjawab. Nah, karomahnya di mana yang Bu Nena? Karomah itu istilah, kesimpulan apakah suatu kejadian, suatu tontonan, sesuatu itu mukjizat atau karomah, atau tipuan, khayal. Kalau mukjizat maka dampaknya adalah melemahkan orang, seperti mukjizat para nabi untuk melemahkan kesombongan orang. Kalau karomah diberikan oleh Allah kepada ahli ibadah yang dikehendaki oleh Allah
untuk timbulnya kemuliaan. Allah ingin memuliakan hambanya. Ingat ya, kalau mukjizat untuk melemahkan orang atau umat yang membangkang, makanya saya paling gak seneng kalau cerita mukjizat sing di alam Nabi, karena itu otoritas Allah murni. Azza melemahkan. Nabi Musa ini diceritakan Nabi Musa membelah laut. Nabi Musa dikongkon nganu tongkat, maka terbelah laut. Rasanya hebat Allah. Kalau karomah, Bu Hunena dapat karomah dari Allah, itu sama dengan arti Allah meningkatkan derajat Bu Hunena. Maka tidak disebut karomah kalau airnya buruk. Contoh, ada anak dapat karomah dengan batunya kalau dicelupkan di air ponari itu naik derajatnya dengan kemudian disalahgunakan, maka bukan karomah. Jadi karomah itu adalah sesuatu yang meningkatkan derajat kemuliaan hamba Allah yang terpilih. Untuk diri Bu Hunena kalau Bu Hunena dapat, untuk diri para wali kalau para wali dapat, bukan untuk melemahkan orang lain. Nah, yang ketiga, khayyalan adalah bantuan jin kepada kita untuk menipu orang lain. Jadi hakikatnya nggak berubah, maka kita dapat uang, padahal hakikatnya daun, tetap dia daun. Untuk sementara waktu optik kita dibikin seolah-olah melihat uang, barang nyampe rumah sekoper, ditelepon, kan berapa kilo lagi sampai rumah? Sekitar 3 kilo, carilah BCA. Berusaha sampai BCA sebelum matahari terbenam. Maka marah si orang ini, karena jangan gitu, matahari terbenam bisa tutup, maka sebelum bisa tutup dapat pasar lama antri, muring-muring sampai BCA terlambat waktu jadi godong. Padahal mah jadi godongnya semenjak masuk koper, karena sibuk memacu kendaraan diri ke ronda. Ini kisah nyata. Nah, itu namanya khayyal. Nah, hakikat si godong berubah enggak? Enggak, tapi sempat berubah secara optik. Jadi yang dirubah apa berarti? Mata. Optiknya oleh si jin, namanya khayyalan. Kita nyebutnya dukun. Maka betul yang dilihat para wali itu, dari telur dipecah isinya kelapa. Ini yang tadi dalam para wali nih, untuk sementara waktu, so dia bukan kelabang lagi. Maka kata dukun dia cukup ya. Wah, itu kalau kita penyembuhan pakai telur, kan telur digosok kan. Saya mama, ini gimana? Telur dadar kagak balik. Mana? Karomah dengan mukjizat itu tetap sama-sama dari Allah, hanya saja bukan mungkin mukjizat kepada Nabi dan Rasul, kalau karomah kepada manusia biasa kita seperti kita. Bukan kepada Nabi dan Rasul dan bukan untuk melemahkan orang. Iya, intinya untuk meningkatkan derajat seseorang, hanya saja mukjizat ke Nabi dan Rasul, karomah ke manusia kita seperti itu kan maksudnya Ustaz? Karena kan keduanya tidak bisa dipelajari kan Ustaz. Oh ya benar, pintar. Iya. Jadi bukan sesuatu kasbi. Bagus ya, Pak. Ya benar, bukan kasbi. Kenapa Bu Nenanya berkali-kali nanya itu? Enggak, di kampus. Oh, pikir saya mah Pak Samsudin melihat sosok hitam gede gitu. Terus di luar kampus orang pada melihat, tapi saya alhamdulillah nggak pernah. Oh ya, itu rezeki namanya. Diperlihatkan kekuasaan Allah itu. Ada juga lagi begini, ngimpi dicokot ulet, maka jangan cerita pada orang.
Ya pokoknya mimpi jelek mah jangan cerita. Nah, pertanyaan kalau mimpi dapat uang gede cerita enggak? Jangan diminta. Mau ngimpi doang. Itu malah duit. Modalnya duit. Mana ngejaluk? Jalurnya nggak ada ya, di doang. Iya, makanya rada bingung saya hadisnya, tapi hadis lain. Udah kita kan? Maka kata Nabi, kata Samiri, basortu. Saya kebetulan diberi kemampuan melihat sesuatu yang tanda petik unik. Diamati oleh Samiri semua hal yang berkaitan Musa. Bahkan maaf, hadisnya perlu diperdebatkan. Malaikat-malaikat yang mendampingi Musa dapat kelihatan Samiri. Itu kata Samiri basortu. Bima lam yabsuru bi, di mana Bani Israil Pak dengan mampu melihat sesuatu. Saya kebetulan dianugerahi Allah kemampuan melihat sesuatu. Salah saya apa? Kata Samiri kepada Musa. Saya diberi kemampuan indigo, bisa melihat bahwa ini nih kayak Tuhan. Salah saya apa kalau saya jadi indigo? Kata Samiri nih. Kalau kita bahasakan kayak poniri apa? Ponari. Qala kata Samiri, hai Musa, basortu bima lam yabsuru bi. Saya bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Secara unik. Faqabaltu qabdatan min asari Rasul. Maka saya genggam satu genggaman setiap jejak Rasul. Nah, jejak ini apa? Ada yang mengikuti sunnah, ada yang mengikuti tanah yang diinjak oleh kuda itu. Karena perdebatan panjang kali lebar, kita lewat aja. Fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Tapi hebatnya Samiri ya. Hebat Samiri. Luar biasa. Lihat ujungnya. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Sekarang saya akui, saya sawwalat terperdaya li nafsi oleh diriku sendiri. Ternyata yang saya lihat itu saya salah. Itu bukan Tuhan. Ngakui Samiri depan Musa. Maka dihukum oleh Musa, kamu apa itu antahul, tidak boleh menyentuh orang lain, tidak boleh disentuh, tidak boleh menyentuh dan bersentuhan dengan orang lain, dan kamu juga tidak boleh disentuh dan bersentuhan dengan orang lain. Jadi apa artinya itu? Diasingkan. Maka Samiri dihukum, diasingkan, padahal sudah mengaku bersalah. Ini menarik. Jadi ketahuilah As-Samiri di ujung dialognya mengaku bersalah. Qala, maka Nabi Musa masih dalam keadaan emosional menjawab komentar Samiri. Fadab lu nggak sih? Lu nggak? Pergilah engkau. Fa inna laka fil hayati an taqula la misasa. Sepanjang kau masih hidup di dunia ini, la misasa, tidak boleh ada yang bersentuhan. Massa. Kalau di Muhammadiyah meributkan, boleh nggak habis wudu senggolan dengan perempuan cantik? Karena kalau nggak cantik nggak batal nih. Nah itu kan masa kan. Nah ini misasa, tidak boleh bersentuhan, dikucilkan. Hukuman yang diberikan Nabi Musa kepada Musa As-Samiri. Maka kata Nabi Musa, maaf, walaupun kamu juga sama-sama Musa, saya hukum kamu. Wa inna laka mau'idan
lan tukhlafau, kamu telah mengkhianati janji, padahal kamu punya janji yang tidak boleh kamu hianati. Wandur, lihatlah, ilahika, kepada Tuhanmu, alladzi dolta, toh akhirnya menyesatkan kamu, alaihi akifan, yang kamu berusaha i'tikad kepada Tuhanmu itu. Maka sungguh-sungguh airnya dimasukkan ke belumbang, diobong. Nah, dilarungkan itu dihanyutkan. Fil yami nasfan. Fil yami itu bukan laut lepas, laut selat. Fil yami dilarungkan di laut selat, sehingga dari darat sini dan darat lain bisa saling melihat. Nah, apa yang terjadi? Si Tuhan itu tidak dapat menolong dirinya sendiri. Innama ilahukum, nah itulah karena Tuhan kalian itu ya bukan itu. Nah, sekarang saya mau buat kesimpulan dulu. Kenapa tadi Bani Israel mudah sekali bermigrasi Tuhan? Ayo, kenapa tadi? Ada gaya, ada latar belakang psikisnya dulu. Masa berkepanjangan penderitaan yang tidak terjawab oleh pengalaman keberagamaannya. Ya, agama warisan nenek moyang yaitu Nabi Yakub, sehingga ada obsesi untuk mencari alternatif, sehingga penjajahan Mesir ini tidak dapat dirasakan. Jadi ada api dalam sekam. Faktor pemantiknya apa? Faktor pemantiknya tontonan yang memukau yang dipertontonkan oleh Samiri. Nah, itulah metode dakwah lawan-lawan kita misionaris. Karena memang ibu-ibu termasuk para rohali bawanya merek, maaf, mie gaga. Nah, mereka bawa Indomie yang ada dusnya. Lebih memukau mana? Yang punya dus kan? Mie gaga kan, kalau kami cepet ya. Ada Madani Muhammadiyah. Muhammadiyah Mimu. Akhirnya terbawalah bermigrasi. Jadi yang salah pemantik atau api dalam sekamnya. Nah, mari kita lihat. Yang dihukum siapa tadi? Samiri. Yang salah pemantik. Artinya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, potensi tauhid dan potensi sesat itu dua-duanya aja. Ngasal-ngasali. Nah, ngasal-ngasal itu dosa besar.